Hai semua, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Setelah penantian panjang mengenai kelanjutan alur cerita film The Walking Dead, akhirnya AMC Plus merilis spin-off The Walking Dead yang berjudul The Walking Dead: The One Who Live. Film ini mengisahkan tentang Rick Grimes, abang jago kita yang tiba-tiba saja menghilang di season 9 pada saat itu, ketika Rick mengorbankan dirinya dengan meledak di jembatan bersama para zombie. Hingga akhirnya Rick ditemukan oleh Jedis yang tadi sangka ia adalah kelompok bernama CRM. Setelah Rick menghilang, tentu saja hal itu membuat orang-orang terdekatnya terus mencarinya, termasuk Mami Misan yang berjuang mencari keberadaan kasihnya itu. Bahkan di tempat yang jauh di sana, Rick berkali-kali berusaha kabur dari CRM. Namun dirinya selalu gagal. Hingga saat ini Rick masih berusaha keluar dari markas CRM yang dijaga begitu ketat. Ia begitu merindukan keluarganya. Entah apa alasan CRM membawa Rick ke markasnya, namun hal itu membuat Rick begitu menderita. Adegan berpindah ketika Rick mendapatkan tugas dari CRM untuk membasmi beberapa zombie yang mulai mendekati markasnya. Ia hanya diberikan sebilah kapak untuk membantai para zombie. Terlihat Rick menghabisi para zombie yang berdatangan setelah terjadinya kebakaran hutan. Hingga tiba-tiba tali yang mengikat Rick dengan pasukan CRM terlalu jauh. Tak disangka Rick memotong lengannya untuk melepaskan ikatan tersebut. Darah Rick terus keluar membuatnya semakin tak berdaya. Ditambah beberapa zombie mulai berdatangan. Untuk menghentikan pendarahannya, Rick menggunakan bara api yang terdapat di tubuh zombie. Sayangnya Rick tetap gagal dan kembali ditangkap oleh pasukan CRM. Saking rindunya dengan Misan, Rick seringkali bermimpi tentangnya. Terlihat Rick terbangun dari tidurnya dan mendapati dirinya telah berada di markas CRM. Rick tak mengira dirinya berhasil selamat dari ledakan di jembatan waktu itu. Namun dirinya terkejut karena terbangun di wilayah yang ia tidak ketahui. Tempat itu berhasil mengelola sumber daya yang ada dengan baik dan menjadi tempat tinggal bagi ratusan ribu manusia yang selamat. Rick bekerja sebagai relawan dalam membunuh para zombie yang berdatangan. Di sana Rick berteman dengan salah satu perwira bernama Okafor. Okafor meminta Rick untuk berhenti kabur dari markas CRM. Namun Rick tetap bersikeras ingin kembali kepada keluarganya. Rick melampiaskan amarahnya dengan membunuh banyak sekali zombie. Diketahui jika Okafor tertarik memasukkan Rick ke dalam militer. Okafor terus membujuk Rick karena ia tahu Rick memiliki potensi yang menjanjikan untuk CRM. Seorang wanita bernama Thorn berterima kasih kepada Rick setelah Rick memberikan contoh bagi orang yang kabur dari CRM akan sia-sia. Rick lalu menenangkan dirinya di pinggir danau. Tak lama kemudian datang seorang temannya bernama Esteban. Esteban kagum karena Rick berani kabur dari markas CRM berkali-kali. Esteban memberitahu jika dirinya ingin sekali menuju kota tersembunyi dan terbebas dari pekerjaannya sebagai relawan pembunuh zombie. Esteban begitu senang karena besok dirinya akan tinggal di sana. Esteban terus bercerita mengenai dirinya dan Rick hanya mendengarkannya saja. Tak disangka setelah sekian lama Rick akhirnya memutuskan untuk bergabung menjadi tentara bersama Okafor. Rick mulai menjalani hari-harinya berlatih menjadi tentara. Entah apa yang sebenarnya direncanakan oleh Rick saat ini. Ia bahkan diberikan tangan palsu yang disenjatai sebilah pisau. I did. Pada malamnya Rick kembali bermimpi tentang Misan, hingga dirinya dibangunkan untuk menjalankan suatu misi.
Rick, Okafor, dan Thorn. Yang tak disangka sekarang menjadi militer. Mereka diajak Okafor untuk melakukan sebuah tugas rahasia dalam mengubah CRM menjadi lebih baik. Okafor ingin Rick dan Thorn membantunya mengubah dunia ini menjadi lebih baik dengan cara memimpin mereka. Tak disangka, Thorn dulunya pernah ingin membunuh Okafor, namun saat ini mereka malah bekerja sama. Ternyata, Thorn juga sama seperti Rick beberapa kali hendak melarikan diri agar bertemu orang yang dicintai, namun selalu gagal. Keesokannya ketika Rick sedang istirahat, seorang jenderal bernama Bell datang menemuinya. Jenderal Bell lantas menceritakan mengenai Okafor yang selalu membujuknya untuk menjadikan Rick dan Thorn sebagai anggota militer. Ia begitu percaya dengan Okafor yang bisa membawa perubahan di sana. Jenderal Bell bertanya apakah Okafor merencanakan sesuatu kepadanya, namun Rick hanya menjawab tidak. Jenderal Bell masih meragukan Rick yang tiba-tiba saja mau menjadi tentara. Karena di tempat itu semua masih menjadi misteri dan banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Berhari-hari Rick dan yang lain mulai menyusun strategi dalam melakukan sebuah revolusi. Suatu hari, Rick akhirnya bertemu kembali dengan Esteban. Esteban terkejut karena Rick bisa menginjakan kaki di tempat itu. Hal ini dikarenakan Rick telah resmi bergabung bersama tentara CRM. Tujuan Rick ke sana adalah bertanya mengenai jalan keluar dari sebuah saluran air di kota. Awalnya Esteban menolak hal itu karena ia takut Rick bisa merusak karir yang telah ia bangun. Namun karena Rick bersikeras, akhirnya Esteban memberitahu semua jalan dan kode keluar dari saluran air. Ia meminta Rick agar tidak terbunuh. Beberapa hari kemudian Rick mendapatkan misi di sebuah pabrik kimia. Dirinya menjalankan rencana untuk kabur dari kota itu. Rick membuat seolah-olah dirinya telah mati dengan meledakkan pabrik itu. Ketika ia hendak masuk ke saluran air, Rick dikejutkan dengan seorang anak kecil yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Dengan susah payah, Rick berusaha menghabisi para zombie dan berhasil menolong anak itu. Thorn tahu apa yang sedang Rick kerjakan, namun dirinya tetap bungkam. Thorn meminta agar Rick tidak bertindak gegabah karena CRM tahu segalanya tentang Rick dan orang yang ia cintai. Setelah kejadian itu, Rick diam-diam menginterogasi Okafor dan bertanya mengenai apa yang Okafor tahu tentang dirinya. Tak disangka semua pesan dan buku harian Rick telah dibaca olehnya. Okafor terus mengancam Rick jika dirinya berani membunuhnya, CRM akan membunuh orang yang Rick cintai. Tak disangka Okafor telah menjalankan banyak misi yang keji dengan mengebom banyak kota dan bahkan ia membunuh istrinya sendiri. Rick meminta Okafor membunuhnya, namun Okafor enggan melakukan hal itu. Okafor memberitahu jika dirinya hendak menjadikan Rick dan Thorn sebagai perwira tinggi di CRM. Ia yakin dengan rekam jejak mereka berdua, mereka bisa membangun dunia yang lebih baik. Pada malamnya, Thorn dan Rick melihat ribuan zombie mulai masuk ke kota Omaha yang merupakan wilayah CRM. Di sana Rick dan Thorn berdiskusi apakah CRM memang ingin dunia yang lebih baik atau menghancurkannya dengan perlahan. Bahkan Thorn menceritakan mengenai anak yang diselamatkan Rick. Dia berjuang bertahan hidup bersama kedua orang tuanya, namun mereka tetap gagal. Setidaknya Thorn senang karena masih ada pria baik seperti Rick di dunia ini. Ketika Thorn pergi, Rick hendak mengakhiri hidupnya, namun dirinya tak jadi melakukan hal itu. Rick sudah putus asa untuk kabur dari tempat itu dan memutuskan untuk berhenti dan melupakan orang yang ia cintai. Di sana Rick kembali bermimpi tentang Mission, namun ia tiba-tiba saja kehilangan Mission dari hidupnya. Beberapa hari kemudian Rick dan Okafor sedang menjalankan misi. Terlihat mereka sudah akrab satu sama lain. Rick menceritakan masa lalunya ketika masih kecil kepada Okafor.
Tiba-tiba saja mereka diserang, bahkan Okafor tewas dengan mengenaskan. Beruntung Rick berhasil mendaratkan helikopternya, namun mereka terus dibombardir oleh beberapa orang yang tak dikenal. Tak disangka orang yang menyerang CRM adalah kelompok Mission. Dan film pun bersambung. Sebelumnya di The Walking Dead The One Who Live, Rick dan pasukannya terjatuh setelah menerima serangan dadakan dari kelompok orang yang tak dikenal. Tak disangka kelompok itu terdapat Mission di dalamnya. Tentu saja hal itu membuat Rick begitu bahagia bisa bertemu dengan kekasihnya kembali. Scene berpindah ke masa lalu ketika Mission mulai mencari keberadaan Rick yang menghilang. Dan upaya pencarian itu membuahkan hasil ketika ia melihat tanda-tanda keberadaan Rick di suatu tempat. Mission bertemu dengan beberapa orang dan mulai membantunya. Di sana Mission mulai memperkenalkan dirinya dan hendak meminjam kuda untuk mencari Rick kembali. Namun seorang wanita di kelompok itu bernama Ellie tidak setuju dengan permintaan Mission. Ellie mengajak Mission setelah menemukan Rick untuk bergabung dengan kelompoknya. Ia juga berterima kasih karena Mission telah menyelamatkan adiknya. Sayangnya Mission enggan melakukan hal itu karena dirinya memiliki kelompok sendiri. Di sini Ellie masih terus saja menahan Mission agar mau bergabung dengan kelompoknya. Terlihat seorang pria bernama Nathan kesal dengan semua sistem yang dibangun oleh Ellie karena dirinya membiarkan adiknya pergi dari kelompok itu. Di sini Nathan begitu senang ketika melihat adik Ellie masih hidup. Untuk ucapan terima kasihnya, Nathan akan memberikan sebuah kuda untuk Mission. Di sini Nathan meminta agar Mission mau menginap di komunitas itu sementara waktu. Awalnya Mission enggan menginap di komunitas itu hingga akhirnya Nathan berhasil membujuknya. Keesokan harinya Mission mendapatkan semua kebutuhannya untuk kembali mencari Rick. Mereka yakin jika Mission akan segera menemukan Rick. Di sini Nathan memberikan sebuah buku untuk Mission menceritakan perjalanannya saat nanti pulang ke rumah. Di sini Mission menghubungi seseorang bernama Sato. Namun sampai saat ini belum ada jawaban. Terlihat Mission yang sampai di suatu lembah yang dipenuhi dengan ribuan zombie di dalamnya. Ia hendak melewati tempat itu untuk mencari keberadaan Rick. Ia menembakkan peledak untuk menggiring para zombie agar dirinya bisa melintas. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan satu zombie yang berisi bahan peledak di tubuhnya dan mengenai Mission, membuat para zombie mulai berbalik arah menuju ke arahnya. Hal itu membuat Mission begitu terkejut dan bersiap menghadapi para zombie. Tiba-tiba saja Mission dikejutkan dengan suara ledakan dan membuat zombie itu membentuk sebuah jalan. Tak disangka itu semua ulah Nathan dan kelompoknya untuk membantu Mission melewati lembah tersebut. What are you guys doing here? Well, we didn't want to be afraid. Pada malamnya, Mission kembali bersama kelompoknya Nathan untuk diobati. Di sana Mission berjanji akan mengajak Nathan dan teman-temannya bergabung bersama komunitasnya setelah Rick ditemukan. Mereka begitu senang mendengar hal itu. Keesokannya, Mission dan yang lain mulai pencarian menemukan Rick. Di sana Nathan terlihat mulai akrab dengan Mission dan menceritakan banyak hal kepadanya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan sebuah helikopter dari CRM yang membombardir mereka dengan gas beracun. Semua orang yang terkena gas itu mendadak keracunan dan mulai mati perlahan.
Di sana teman Nat yang bernama Aiden tengah hamil dan sekarang dirinya dalam kondisi kritis akibat gas beracun. Mission meminta kepada Robert untuk menjaga Aiden sementara waktu dan mengikat tangan dan kakinya. Sementara Mission akan pergi untuk mencari oksigen di tempat yang lain. Singkatnya, Mission sudah kembali membawa oksigen, namun Aiden sudah tewas dan berubah menjadi zombie. Semuanya telah menjadi zombie kecuali Nathan dan Mission. Berhari-hari Mission dan Nathan mencoba memulihkan diri mereka. Keadaan Mission dan Nathan begitu parah akibat gas beracun tersebut. Namun Mission tetap akan berjuang untuk bertahan hidup dan bertemu kembali dengan kekasihnya, yaitu Rick. Berhari-hari mereka telah berlalu dan keadaan mereka berdua telah membaik. We'll leave in the morning. Pagi harinya, Mission dan Nathan berkunjung ke tempat teman-teman Mission berada. Mission terkejut melihat teman-temannya habis dibantai oleh pasukan CRM. Mission begitu sedih melihat semua ini terjadi. Nathan berusaha menenangkannya. Di sini Mission mulai kehilangan harapan apakah Rick masih hidup atau telah tiada. Nathan masih percaya jika Rick masih ada dan akan menemani Mission untuk mencari keberadaan mereka. I can do it with you. I will. Keesokannya mereka melihat dari kejauhan pasukan CRM yang mendekat dengan mengendarai helikopter. Nathan dan Mission mempersiapkan diri mereka untuk menghancurkan mereka semua. Dengan senjata yang dimiliki, Nathan berhasil mengalahkan pasukan CRM. Dan helikopter itu berhasil dilumpuhkan. Beberapa pasukan CRM yang selamat berhasil dihabisi mereka satu persatu. Dengan penuh dendam, Mission menghabisi mereka semua. Tak disangka, Mission bertemu kembali dengan Rick yang saat ini menjadi pasukan CRM. Mereka berdua begitu senang setelah sekian lama akhirnya bertemu kembali. Rick menjelaskan jika dirinya terpaksa masuk ke dalam pasukan CRM untuk bisa kabur dari sana. Rick teringat dan meminta agar Mission tidak mendekatinya sementara waktu. Hal ini dikarenakan CRM tahu semua tentang Rick dan keluarganya. Mereka bisa saja membunuh Rick dan semua keluarganya dengan mudah. Tiba-tiba saja Nathan ditembak oleh pasukan CRM yang masih hidup. Nathan meminta Mission untuk memastikan jika Rick memang belum berubah. Akhirnya Nathan tewas di tempat. Rick berjanji akan kembali menemui Mission setelah semua keadaan kembali normal. Mission berpura-pura menjadi sandera Rick untuk mengelabui pasukan CRM. Benar saja, beberapa pasukan CRM mulai berdatangan untuk menangkap mereka. Di sini, Mission mengubah namanya sebagai Dana dan memalsukan semua identitasnya. Setelah diinterogasi oleh pasukan CRM, Mission dijadikan relawan pembunuh zombie seperti Rick dahulu. Terlihat Rick membawa Mission ke suatu tempat untuk bermantap-mantapan bersama. Setelah itu, Mission pergi ke suatu tempat. Dari atas kontainer, Mission mengamati seluruh pasukan CRM yang ada. Dirinya berniat membalaskan kematian teman-temannya. Di lain sisi, Rick yang baru saja pulang terkejut ketika melihat Jadis berada di apartemennya. Jadis tahu jika Mission berhasil bertemu dengan Rick. Jadis meminta agar Rick tidak mengacaukan semua yang telah ia bangun di sana. Dan film pun bersambung. Sebelumnya di The Walking Dead The One Who Live, Mission akhirnya ditangkap oleh pasukan CRM. Namun di sini kedatangan Mission menarik perhatian Jadis. Ia mengancam Rick akan membunuh semua keluarga Rick jika Rick berani melarikan diri bersama Mission.
Scene beralih ke beberapa tahun yang lalu memperlihatkan Rick yang belum menjadi tentara CRM. Rick bertemu dengan seorang gadis yang ia kenal bernama Jadis. Jadis memberitahu jika dirinya selalu barter dengan CRM. CRM akan memberikan barang yang ia butuhkan, sementara Jadis akan mencarikan orang-orang yang tepat untuk CRM. Jadis meminta agar Rick mau terbuka dengannya. Namun Rick kesal dengan ulah Jadis yang membawanya ke tempat yang ia tak bisa keluar dari sana. Namun Jadis merasa lebih baik ia membawa Rick ke tempat itu daripada Rick mati di bawah jembatan. Di sini Jadis menawarkan Rick sebuah kehidupan baru di CRM dan masa depan yang indah. Namun Rick hanya ingin pulang ke rumahnya. Kembali ke beberapa jam sebelum Rick bertemu dengan Jadis, terlihat Rick menemui Tron. Ia meminta Tron untuk menjaga Mission untuk sementara waktu. Terlihat Tronnya mengira Rick sudah meninggal dunia. Di sini Rick hanya percaya dengan Tron dan meminta bantuannya. Kembali ke masa sekarang di mana Rick bertemu dengan Jadis. Jadis merasa jika Rick akan membunuhnya. Jadis akan terus mencari keberadaan Rick dan Mission jika mereka berani pergi dari tempat itu. Meski Jadis mati, Rick dan keluarganya tidak akan selamat. Karena Rick sudah tahu semua tentang kota itu dan sumber daya yang ada di dalamnya. Jadis menekankan kepada Rick untuk tidak melarikan diri untuk kesekian kalinya. Karena bagi Jadis, keamanan tempat itu yang lebih utama. Bahkan Jadis sudah tahu rencana Rick bersama dengan Tron yang menyelamatkan Mission. Jadis hanya ingin Rick tinggal di sana dan membangun peradaban. Saat ini Jadis khawatir jika Rick dan Mission bersama, mereka bisa melakukan apapun. Terlihat Mission yang saat ini menjadi relawan pembunuh zombie. Dirinya masih bingung bagaimana Rick bisa terjebak di dalam tempat itu. Bahkan Rick sampai saat ini belum bisa kabur dari sana. Namun menurut Mission, CRM tidak akan bisa menghentikan mereka berdua. Di sana Mission berkenalan dengan seorang relawan bernama Cleo. Tiba-tiba saja Cleo tak sengaja tersandung dan beberapa zombie ternyata masih hidup. Beruntung Mission dengan cepat membantai para zombie. Di sini Rick dan Mission berpura-pura tidak saling mengenal. Singkat cerita, pasukan CRM melakukan ritual pemakaman Okafor. Di sana sang jenderal memberikan penghormatan terakhir untuk Okafor yang telah mengabdi selama ini. Setelah itu Rick berbincang dengan Tron, di mana Tron menceritakan masa lalunya ketika Okafor menyelamatkannya di suatu tempat. Tron awalnya enggan dibawa ke CRM. Namun Okafor melihat potensi yang dimiliki Tron dapat mengubah dunia menjadi lebih baik. Akhirnya mereka membawa Tron secara paksa. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan Mayor Jenderal Bell. Di sana Jenderal masih percaya dengan Okafor tentang potensi yang dimiliki Rick dan Tron. Ia lalu memberikan sebuah buku kepada Rick dan mengajak Tron berbincang secara pribadi dengannya. Pada malamnya, Tron memberitahu Rick jika dirinya dipromosikan oleh Jenderal Bell. Ternyata Jenderal Bell memberitahukan semuanya kepada Tron. Bahkan sebentar lagi akan ada pertemuan besar oleh para petinggi CRM. Namun Rick tak tertarik sedikit pun dengan hal itu. Tron yang tahu jika Rick tak mendengarkannya, ia pun pergi begitu saja. Setelah itu Rick mulai mengatur rencana untuk bisa kabur dari tempat tersebut. Dia berharap rencananya kali ini bisa berhasil. Keesokannya Rick memberikan sebuah kertas untuk Mission. Rick menjelaskan rencana pelarian mereka berdua, di mana Rick ikut dalam misi pembasmi zombie di sekitar lorong. Ia meminta Mission pergi ke tempat penerima barang fitness. Di dalam locker terdapat sebuah kunci yang bisa membuat Mission pergi dari gedung itu. Rick meminta Mission pergi dan mengikuti peta yang ia berikan. Terlihat Rick dan Mission mulai menjalankan rencananya. Mereka hanya memiliki waktu yang sangat singkat. Bahkan terdengar suara bombardir di luar. Tak lama kemudian Rick sampai di dekat sungai dan menunggu kedatangan Mission. Terlihat beberapa zombie mulai mengikuti Mission. Namun saat Mission sampai, dirinya tak menemukan Rick dan hanya melihat mayat zombie yang bergeletakan.
Di dalam kano itu, Mission mendapatkan sebuah surat yang memberitahu jika Rick tak akan bisa pergi, dan ia meminta kepada Mission untuk pergi sendirian menemui Judith. Hal itu membuat Mission begitu bersedih. Pagi harinya, Rick menemui Jadis dan memberitahu jika Mission telah pergi dari sana. Namun Jadis tidak percaya begitu saja, karena dirinya tahu betul bagaimana sifat Rick dan Mission yang sangat keras kepala. Tak disangka jika Mission tak jadi pergi dari koloni CRM. Hal itu tentu saja membuat Rick sangat terkejut. Di sana Mission terlihat membantai semua zombie, membuat orang-orang terkesima. Tron melihat jika Mission adalah seorang pejuang. Setelahnya Rick mengajak Mission untuk berbincang. Rick meminta agar Mission pergi dari tempat itu, namun sampai saat ini Mission tak melakukannya. Terlihat Mission yang begitu kecewa dengan keputusan Rick. Sayangnya Mission tak ingin pergi dari tempat itu seorang diri. Ia berniat membawa Rick ikut dengannya. Ketika Mission sedang berjalan, Mission melihat sebuah orang yang pandai melukis. Dirinya menghampiri orang itu dan tahu jika selama ini orang tersebut telah bertemu dengan Rick. Rick yang meminta orang itu untuk menggambar Mission dan Judith. Orang itu berharap jika Mission bisa bersatu kembali dengan Rick. Now I'm looking for him. Pada sorenya, Tron mengajak Mission pergi ke suatu tempat di mana Okafor mengajak Rick dan Tron sebelumnya. Di sini Tron menginterogasi Mission, namun Mission bisa berdalih jika dirinya hanya seorang wanita yang tak sengaja melihat Rick dan pasukannya diserang. Ia hanya membantu menyelamatkan Rick. Tron memberitahu jika Mission sebenarnya tidak diizinkan bergabung dengan CRM, namun karena dirinya, Mission bisa berada di tempat itu. Ia lantas bertanya apakah Mission mau bergabung dengan tentara CRM. Awalnya Tron hendak mengambil pisau untuk berjaga-jaga, sementara Rick juga bersiap dengan pistolnya jika Tron melebihi batas. Akhirnya Mission mau bergabung dengan tentara CRM. Namun di sini Tron masih belum percaya dengan Mission sepenuhnya. Pagi harinya mereka melakukan sebuah misi di tempat yang cukup jauh dari markas. Misi mereka adalah mengembalikan perimeter yang telah dirusak para zombie. Di sini Tron memberikan pengawasan khusus untuk Mission dan memintanya untuk tetap di dalam barisan dan tidak berbuat apapun. Pada saat misi berlangsung, kendaraan yang tujuannya untuk membantai zombie tersendat. Mission yang hendak membantu tidak diperbolehkan oleh Tron. Mission yang muak melihat semua itu akhirnya berinisiatif menggunakan kendaraan itu seorang diri. Dan Rick akhirnya membantu mendorong kendaraan itu di tengah-tengah para zombie. Setelah alarm dibunyikan, para zombie akan berkumpul di tengah-tengah. Mereka pun berhasil menjauh dari kendaraan itu dan sebuah ledakan terjadi. Setelah itu mereka mulai membasmi satu persatu zombie yang tersisa. Di sana Tron melihat Mission yang sulit dikontrol dan hendak menembaknya. Rick yang melihat hal itu dengan cepat menghentikan Tron. Di sana Tron tidak suka dengan sikap Mission yang mengabaikan perintahnya. Bahkan Rick juga mulai berani melawan. Tron menyesal karena telah membantu Rick dan Mission. Di sana akhirnya Mission melihat keberadaan Jadis. Rick begitu takut jika CRM akan membunuh Mission dan keluarganya. Ia meminta Mission untuk mau pergi dari sana tanpa dirinya. Ketika mereka sedang kembali ke markas, cuaca di luar sedang badai. Mission mengambil kesempatan itu dengan mengajak Rick melompat dari helikopter. Dan film pun bersambung. Go back. We don't have to be afraid.
Sebelumnya di The Walking Dead The One Who Live, Mason terpaksa membawa Rick pergi begitu saja dari helikopter CRM. Itu ia lakukan agar dirinya bisa bersatu kembali dengan Rick dengan menerima semua konsekuensi yang ada. Tak disangka mereka selamat dan masuk ke dalam sebuah apartemen terbengkalai. Terlihat Rick kesal karena ulah Mason yang membahayakan nyawa mereka berdua. Namun itu semua sudah terjadi dan Mason ingin Rick kabur dari CRM. Untuk sementara waktu, Mason dan Rick beristirahat di tempat tersebut. Terlihat Mason menemukan walkie-talkie yang Rick cari. Benar saja, di sini Rick hendak memanggil pasukan CRM karena dirinya enggan membahayakan nyawa keluarganya. Mason merasa Rick saat ini sudah berubah, padahal dirinya pergi sejauh ini untuk menemui Rick. Bahkan Mason sudah memiliki anak laki-laki dari Rick yang bernama Rick Junior dan ia panggil RJ. Sayangnya Rick tidak ingin kembali dan membahayakan nyawa orang-orang yang ia cintai. Ia takut jika CRM akan menghancurkan rumah ketika dirinya berusaha kabur dari mereka. What? I just told you have a son. I don't know who is... To go back. Your preferred temperature will be Where is that thing? Apalagi Jadis masih ada di sana dan tahu segalanya tentang Rick. Mason kemudian mengajak Rick untuk kembali ke CRM, membunuh Jadis dan bersama-sama pergi dari tempat tersebut. Namun tetap saja Rick ragu untuk kembali ke rumahnya. Okay. We go back. I was loving you. Pagi harinya mereka melihat helikopter yang mereka tumpangi ternyata terjatuh. Mason menganggap itu sebuah keberuntungan karena CRM mungkin saja mengira jika mereka berdua telah mati. Sayangnya Rick masih tetap tidak ingin pergi meninggalkan CRM. Rick ingin tetap di CRM dan memastikan jika Mason dan anak-anaknya hidup dengan damai. Mason terus meyakinkan Rick untuk kembali ke rumahnya dan berkumpul lagi bersama keluarganya. And Judith tell each other the story of what you did. They think we're dead and you want to stay. For so long, Michonne, losing people we love. Mason yang kecewa hendak pergi meninggalkan Rick begitu saja. Meski alasan dirinya pergi jauh dari rumah untuk menemui Rick, namun ia tetap tidak bisa meyakinkan Rick untuk kembali ke rumahnya. Mason merasa semua perjalanannya sia-sia. Ketika Mason hendak pergi dari sana, helikopter CRM datang ke apartemen tersebut. Rick yang melihatnya segera berlari mencegah Mason keluar, karena CRM akan menghapuskan jejak mereka di tempat tersebut. Benar saja, gedung itu runtuh dan para zombie mulai masuk ke dalam. Rick berusaha membawa Mason ke tempat yang aman, namun semua tempat sudah dipenuhi dengan para zombie. Mereka lalu memasuki sebuah ruangan dan Mason menemukan catatan dari seorang ilmuwan yang mencoba mencari vaksin dari virus zombie namun gagal. Kembali terjadi konflik antara Rick dan Mason di sana. That I would give everything my shouldn't have come. I was taken away. I didn't have a choice. You did. Soldier of the CRM. You're moving up, right? I don't know who you are. Satu persatu zombie mulai mereka habisi. Mendadak sebuah ledakan muncul membuat lampu gantung menimpa Mason. Beruntung Mason tak mengalami luka, namun Rick kesulitan untuk membebaskannya karena kakinya tertimpa reruntuhan. Rick meminta Mason bertahan untuk sementara waktu, sedangkan ia akan mencoba melepaskan lampu gantung itu dari atas kaki Mason. Mason bahkan kesulitan melawan para zombie yang mulai berdatangan.
Beruntung Rick berhasil membebaskan Mission dari lampu gantung yang menimpanya. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke apartemen sebelumnya. Terlihat Rick dan Mission senang karena berhasil selamat. Dan akhirnya mereka mantap-mantapan bersama di tempat tersebut. Setelah itu, Mission mengajak Rick berbincang tentang anak-anak mereka. Di sini Mission masih membujuk Rick untuk mau kembali bersamanya. Awalnya, Rick tetap teguh untuk tidak pergi bersama Mission ke Alexandria. Dirinya takut kehilangan semua orang yang ia cintai seperti dirinya kehilangan Carl. Rick tak ingin mengulang kesalahannya kembali seperti dulu. Namun Mission meyakinkan Rick mereka bisa membuka lembaran baru setelah semua yang terjadi. Mission enggan berpisah lagi dengan Rick setelah sekian lama ia menemukannya kembali. And I figured out how to do that. And if you do, I can just believe that it's true. Knowing Through to take you home. Keesokannya, Rick dan Mission mulai membantai satu persatu zombie dan keluar dari apartemen tersebut. Akhirnya Rick setuju untuk bersama-sama kembali ke rumah. Beruntung ketika mereka keluar dari apartemen, gedung itu runtuh. Setelahnya mereka masuk ke dalam sebuah mobil yang sudah terdapat bahan bakar yang tersedia di dalamnya. Mereka pun mulai petualangan bersama untuk kembali ke Alexandria. Mereka akan menghadapi semua rintangan yang ada bersama-sama karena mereka yakin tidak ada yang bisa menghentikan mereka berdua. Dan film pun bersambung. Sebelumnya di film The Walking Dead: The One Who Live, Rick dan Mission akhirnya memutuskan untuk bersama-sama kembali ke Alexandria. Adegan beralih terlihat seorang pria berjalan dan membunuh satu zombie. Tak disangka orang itu adalah Gabriel. Di sisi lain, Rick dan Mission sampai di suatu tempat. Mereka mencoba menikmati perjalanan itu dengan kebersamaan. Tak lama kemudian, mereka sampai ke sebuah toko yang terbengkalai. Mission senang karena saat ini Rick telah kembali ke jati dirinya. Dirinya berharap bisa kembali ke rumah dan bertemu kembali dengan anak mereka. Di perjalanan mereka membicarakan tentang Tron dan Okafor, di mana Tron awalnya hendak pergi ke Afrika menemui kekasihnya, namun Okafor menemukannya dan membawanya ke CRM. Tiba-tiba mereka mendengar beberapa zombie yang menyerang para pengungsi. Tak disangka para zombie itu memiliki kulit yang begitu keras. Beruntung mereka berhasil membunuh zombie itu dan memberikan makanan kepada kelompok itu yang dipimpin oleh Red. Awalnya mereka hendak merampok Rick dan Mission, namun Mission dan Rick berhasil menghentikan mereka dengan mudah. Mission meminta mereka untuk membantu orang lain dan tidak melakukan perampokan lagi. Setelahnya Rick dan Mission pun pergi. Pada malamnya mereka mengobrol tentang kejadian sebelumnya. Mereka berharap para pengungsi itu bisa menjadi orang yang lebih baik. Setelahnya Rick dan Mission kembali bermantap-mantapan. Terlihat seseorang sudah sampai di dekat penginapan Rick dan Mission. Kita lalu diperlihatkan 3 tahun yang lalu.
Ketika Gabriel sedang mengambil air, ia didatangi oleh Jadis. Di sana Gabriel begitu senang melihat Jadis kembali. Gabriel menceritakan di mana Rick hendak mengajak Jadis bergabung dengan kelompoknya, dan ia memberitahu jika Rick telah menghilang ketika mencoba mempersatukan semuanya. Di sini Jadis tidak memberitahu jika dirinya telah menyelamatkan Rick. Kembali ke masa sekarang di mana Jadis akhirnya menemukan keberadaan Rick dan Mission. Dia menyuruh Rick dan Mission mengikat tangannya. Di sana Jadis masih mencoba melindungi apa yang ia percaya, yaitu memulihkan keadaan dunia yang saat ini sedang kacau balau. Jadis tidak ingin CRM tahu jika dirinya memiliki hubungan dengan Alexandria. Di sini Mission kesal dengan Jadis yang telah membawa Rick ke CRM dan membuat semua orang kehilangan Rick. Ketika Jadis sedang berbincang, Rick dan Mission lantas menyerangnya. Beruntung mereka berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Kembali kepada Jadis yang sedang mencari tahu keberadaan Mission kepada Gabriel. Gabriel memberitahu jika Mission sedang mencari keberadaan Rick. Setelahnya mereka mulai berbincang kembali dan membicarakan masa lalu masing-masing. Jadis menjelaskan jika dirinya memiliki tekad dan semangat untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Gabriel lalu meminta bantuan kepada kelompok Jadis karena saat ini Alexandria sedang dilanda kelaparan akibat beberapa perampok yang datang menghancurkan dinding mereka. Setelahnya Gabriel memberikan sebuah cincin yang ternyata milik Rick. Saat itu Rick hendak melamar Mission, namun dirinya malah menghilang di jembatan dan Gabriel hanya menemukan cincinnya. Ia memberikan cincin itu kepada Jadis sebagai simbol bahwa ia sangat menyayangi Jadis. Kembali ke masa sekarang di mana Rick dan Mission sedang mengejar Jadis. Di sana mereka berdebat apakah harus membunuh Jadis atau tidak. Rick tidak ingin membunuh orang yang telah menyelamatkannya. Setelah aksi kejar-kejaran itu terjadi, Rick dan Mission berhasil membuat Jadis oleng dan menabrak pohon. Ketika Rick dan Mission melihat keadaan Jadis, ternyata Jadis sudah pergi dari sana. Jadis bertemu dengan kelompok Red yang sedang istirahat. Jadis menawarkan mereka untuk membantunya dan Jadis akan memberikan tempat naungan dan makanan kepada mereka. Di sisi lain, Rick dan Mission terus mencari keberadaan Jadis. Mereka melihat jejak darah yang ditinggalkan Jadis dan terus mengikutinya. Mereka masuk ke dalam sebuah rumah yang terbengkalai dan berharap Jadis berada di sana sebelum dirinya kembali ke CRM. Sayangnya mereka telah dijebak oleh Jadis dan kelompok Red. Rick dan Mission berusaha meyakinkan mereka jika Jadis orang yang berbahaya. Sayangnya mereka tidak mendengarkan dan berakhir tragis diserang beberapa zombie. Scene beralih ke 1 tahun yang lalu ketika Jadis akhirnya kembali bertemu dengan Gabriel. Di sana Gabriel mengungkapkan isi hatinya kepada Jadis. Dirinya mengajak Jadis untuk ke Alexandria dan memulai hidup bersama. Sayangnya Jadis tidak setuju dengan hal itu dan dirinya berniat membunuh Gabriel yang sudah tahu tentang CRM darinya. Kembali ke masa sekarang, di mana Rick dan Mission mencoba bernegosiasi dengan Jadis yang sedang terpojok. Jadis tidak ingin orang CRM tahu tentang hubungannya dengan Alexandria, dan dirinya tak ingin dicap sebagai pengkhianat. Tiba-tiba saja Jadis keluar dan membiarkan Mission memilih membunuhnya atau zombie yang akan menggigitnya. Tak disangka itu hanya jebakan Jadis agar Mission kehabisan peluru. Jadis masih mengajak Rick untuk kembali bersama membangun dunia yang lebih baik bersama CRM. Di sana Jadis memberikan pilihan kepada Rick untuk kembali atau mati bersama orang-orang yang ada di Alexandria. Setelah berunding, Mission setuju dengan usul Jadis, di mana dirinya akan kembali ke Alexandria sementara Rick akan kembali ke CRM bersama Jadis untuk melindungi jatuhnya korban jiwa yang tak bersalah.
Akhirnya Mission dan Rick menjatuhkan senjatanya dan mereka meminta kepada Jadis untuk menjatuhkan senjatanya juga. Sayangnya Jadis menipu mereka dan hendak membunuh Rick. Ternyata Mission sudah menyadari apa yang akan direncanakan oleh Jadis. Tiba-tiba zombie menggigit Jadis dan akhirnya dirinya memberitahu jika semua yang ia lakukan untuk melindungi orang-orang yang ia cintai, di mana Jadis hendak membunuh Rick dan Mission karena dirinya tidak ingin kehilangan apa yang telah ia bangun. Kembali ke masa lalu ketika Jadis akhirnya tidak jadi membunuh Gabriel dan menyuruhnya pergi. Kembali ke masa sekarang di mana Jadis memberitahu jika berkas tentang Alexandria sudah berada di kamarnya. Ia meminta Rick dan Mission untuk menghancurkan berkas itu dan menyelamatkan semua orang. Mission merasa jika CRM bukanlah jawaban dari semua permasalahan yang terjadi saat ini. Jadis selalu menceritakan masa lalunya yang begitu menderita dan tak menyangka saat ini dirinya akan mati dengan mengenaskan. Jadis selalu memberikan sebuah cincin yang ditemukan Gabriel di jembatan ketika Rick hendak menikahi Mission, namun semua itu belum terjadi. Akhirnya Rick menembak Jadis untuk mengakhiri penderitaannya. Setelah kejadian itu, Rick akhirnya melamar Mission untuk menjadi istrinya. Sementara itu Gabriel menunggu kedatangan Jadis, namun dirinya belum tahu jika Jadis telah tiada. Dan film pun bersambung. Sebelumnya di film The Walking Dead 2 New Life, akhirnya Jadis tiada dan sekarang Rick beserta Mission sedang menyusun rencana untuk mengambil berkas Alexandria yang berada di kamar Jadis. Setelah menghancurkan berkas itu, mereka akan kembali lagi ke Alexandria. Terlihat Rick kembali ke CRM dan membuat semua pasukan CRM terkejut karena mereka mengira jika Rick telah tiada. Terlihat Tron begitu senang setelah melihat Rick kembali lagi. Di sini Rick menjelaskan jika helikopter yang mereka tumpangi tersambar petir dan mengalami turbulensi. Di sana Tron senang karena bersama Rick dirinya bisa membangun CRM yang lebih baik dengan semua tujuan yang telah ditanamkan Okafor kepada mereka. Terlihat Mission yang menyamar menjadi pasukan CRM dan masuk ke dalam markas. Mission mencari keberadaan berkas Alexandria yang ada di kamar Jadis. Terlihat Tron mengajak Rick untuk bertemu dengan General Bell. Di sana General Bell mengajak Rick untuk berbincang sejenak. Dia menjelaskan tujuan CRM dibangun untuk menata kembali peradaban. General Bell mengajak Rick untuk bekerja sama dengannya. Ia yakin mereka pasti bisa mewujudkan hari esok yang lebih baik. Sementara itu Mission masih mencari keberadaan berkas Alexandria yang disimpan oleh Jadis. Akhirnya Mission berhasil menemukan berkas itu dan langsung merobeknya. Namun saat ia ingin pergi, tak sengaja seorang tentara CRM memberikan surat kepada Jadis. Akhirnya Mission terpaksa melawan tentara itu agar rencananya tidak diketahui. Di lain sisi, General Bell kembali menginterogasi Rick. Dirinya bertanya bagaimana Rick bisa melewati semua ini dan hal buruk apa yang Rick lakukan untuk menyelamatkan temannya. Rick lalu teringat bahwa dirinya banyak melakukan hal yang keji demi melindungi keluarganya. General Bell merasa kagum dengan Rick yang mau mengorbankan nyawa demi keluarganya. Di sini General Bell begitu tertarik dengan Rick dan ingin menjadikannya sebagai petinggi CRM suatu saat nanti. Di sana General Bell menceritakan tentang masa lalunya. Di sana Rick hanya termenung memperhatikan. Di mana ayah General Bell sangat keras dan mengabaikannya hingga dua orang dari CRM menemukannya dan mendidik dirinya menjadi prajurit yang disegani. Dirinya merasa jika Rick dan ia memiliki kesamaan, yaitu ingin terus bertahan hidup. Di lain sisi, Mission yang hendak pergi dari CRM melihat boneka kecil yang terjatuh. Di sana ia kembali mengingat anak-anak yang harus ia lindungi. Di lain sisi, Rick menyinggung General Bell mengenai genosida yang pernah Okafor ceritakan.
Ternyata Jenderal Bell pernah melakukan pembantaian massal untuk memenangkan perang saudara yang mereka lakukan. Dia mengorbankan sebagian yang lain agar yang lainnya bisa terus tumbuh dan berkembang. Kembali kepada Mission yang telah sampai di sebuah tempat seminar, di mana di sana menjelaskan rencana CRM ke depannya. Tak disangka CRM ingin mencari sumber daya alam yang tersisa karena menurutnya keseimbangan yang lemah antara populasi dan hasil panen diperlukan. CRM memang sengaja melakukan perbuatan keji itu untuk menjamin kerahasiaan kota dan keamanan di atas segalanya. And maybe we get to survive. It will result in an evacuation of possibly 10% of the children in the city. Mission begitu sedih dengan rencana kejam CRM yang hendak menculik anak-anak dan memusnahkan orang-orang dewasa di tempat lain. Di sini, Rick tidak ingin mereka mengabaikan orang-orang yang tak berdaya itu mati sia-sia. Meski misi CRM ingin menjadi satu-satunya organisasi terkuat yang ada di dunia, di sana Rick dan Mission berencana menghancurkan semua rencana CRM yang ingin melakukan genosida. Tampak Mission terkejut melihat anaknya yang juga menjadi rencana penculikan CRM. Kembali kepada Rick yang hendak diangkat oleh Jenderal Bell menjadi pemimpin tertinggi CRM selanjutnya. Karena saat Rick bisa kabur dari CRM, dirinya malah kembali dan menurutnya Rick telah menemukan jati dirinya. Terlihat Rick sedang menahan hendak menusuk Jenderal Bell. Bahkan Jenderal Bell mengungkit kematian anak Rick yang tak berhasil ia selamatkan. Jenderal terus mencuci otak Rick untuk melakukan semua rencananya. Jenderal Bell menawarkan kepemimpinan kepada Rick. Namun, Rick menolaknya dan mulai menyerang Jenderal Bell. Tak disangka, Rick berani membunuh Jenderal Bell demi melindungi semua keluarganya dan orang-orang yang tak berdosa. Rick lalu membohongi Tron jika Jenderal Bell sedang pergi ke dalam hutan. Come back! You were gone. You were dead. Ia memasukkan jasad Jenderal Bell ke dalam sebuah kotak. Namun saat dirinya berada di dalam lift, salah satu anggota CRM curiga karena kotak itu mengeluarkan darah. Orang itu lalu menyerang Rick dan terjadilah baku hantam di tempat tersebut. Beruntung Rick berhasil membunuh orang itu. Dirinya disambut oleh Mission yang mendapatkan koordinat bom yang akan segera diluncurkan di beberapa kota. Diketahui jika CRM telah mengevakuasi anak-anak. Di lain sisi, Tron sadar jika Rick telah membohonginya. Di sana, Rick dan Mission berniat menghentikan rencana CRM. Rick awalnya mengajak Mission pergi dari sana karena menurutnya misi ini terlalu berbahaya. Namun Mission tak ingin rencana keji CRM kembali terwujud. Rick pesimis jika mereka bisa selamat dari semua yang akan terjadi ke depannya. Mission menenangkan Rick dan percaya jika mereka bisa melalui ini semua. Kembali kepada Tron yang sudah tahu jika Rick telah membunuh Jenderal Bell. Dirinya bahkan tahu jika Rick hendak membantai semua pasukan CRM yang sedang berkumpul. Di sana Rick menggunakan zombie Jenderal Bell dan prajurit yang telah ia bunuh untuk mengalihkan perhatian dan menjalankan rencananya. Terlihat Tron begitu kecewa karena dikhianati oleh Rick dan Mission setelah apa yang ia lakukan kepada mereka. Di sana Tron menyuruh mereka untuk berbalik badan dan masuk ke dalam tenda. Ia meminta Rick untuk membatalkan semua yang ia lakukan. Mission dan Rick lalu bersembunyi ketika zombie Jenderal Bell keluar karena akan terjadi ledakan yang dahsyat membuat gas beracun menyebar ke markas CRM. Setelah ledakan itu, tak disangka jika Tron berhasil selamat karena memakai masker. Di sini Rick berupaya membunuh Tron yang terus saja memburu mereka. Mereka bertarung dengan sengit di tengah gas beracun yang mematikan. Di saat Rick mulai kewalahan dengan banyaknya zombie yang berdatangan, Mission datang dan membantunya menghadapi Tron. Akhirnya setelah pertarungan yang terjadi, Mission berhasil membuat Tron sekarat. Sementara itu, Rick berhasil selamat setelah meledakkan granat untuk menghancurkan para zombie yang mendekatinya.
Di akhir hidupnya, Tron berharap jika apa yang dilakukan Rick dan Michonne memanglah benar. Michonne dan Rick lalu bergegas pergi dari kepungan para zombie. Berita mengenai hancurnya pasukan CRM telah menyebar dan reformasi akan segera dilakukan untuk mengambil alih pimpinan yang ada. Mulai sekarang, warga negara telah bebas untuk pergi sesuka hati dan semua orang bisa memilih hidupnya masing-masing. Terlihat Rick dan Michonne akhirnya kembali lagi bertemu bersama Judy dan Archie. Mereka begitu bahagia setelah sekian lama bisa berjumpa kembali. Tak diduga setelah penantian panjang ini, Rick bisa berkumpul dengan keluarganya kembali dan film The Walking Dead The One Who Live selesai.